wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Isdiri Wanasofi dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika kelompok sejarah. Gerakan dinamika kelompok mulai pada akhir tahun 1800 di Eropa. Bantuan dari ahli sosiologi, psikologi, filsafat, dan pendidikan. Ahlinya Kurt Lewin dan J.L. Moreno. Baru sekitar 1960-an, prinsip dan kelompok dinamika kelompok berpengaruh terhadap bimbingan kelompok. Konsep dinamika kelompok menurut Chadwick and Gender 1968. Pertama, dinamika kelompok digunakan untuk menyebut suatu ideologi atau pandangan yang berkaitan dengan cara-cara bagaimana kelompok harus diorganisasikan dan dikelola. Kedua, istilah dinamika kelompok digunakan untuk menyebut jumlah teknik permainan peranan, diskusi kelompok, observasi dan pemberian balikan terhadap proses kelompok dan pengambil keputusan kelompok secara luas digunakan dalam kelompok atau rapat atau pertemuan. Ketiga, dinamika kelompok digunakan untuk menyebut suatu penelitian yang memperoleh pengetahuan tentang hakikat kelompok, hukum-hukum, perkembangan kelompok dan antar hubungan anggota-anggotanya, hubungan dengan kelompok lain, dan dengan lembaga yang lebih luas. Menurut Schachter and Stone 1981, dinamika kelompok adalah kekuatan-kekuatan yang berinteraksi dalam kelompok pada waktu kelompok melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan, maka produktivitas kelompok akan tercapai apabila ada interaksi yang harmonis antar anggotanya. Ahli lain mengistilah dinamika kelompok untuk menyatakan proses dan prosedur atau peranan-peranan yang harus dilakukan oleh anggota kelompok. Pengertian dinamika adalah suatu yang mengandung arti tenaga, kekuatan selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan, sedangkan kelompok adalah kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan bersama. Menurut W.H.Y. Spot mendefinisikan kelompok sebagai beberapa orang yang bergaul satu dengan yang lain. Kurt Lewin berpendapat the essence of a group is not the similarity or dissimilarity of its member, but their interdependence. Smith menguraikan bahwa kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan dasar kesatuan persepsi. Menurut Reid 1977, kelompok mempunyai karakteristik sebagai berikut: terdiri dari dua orang atau lebih, berinteraksi satu sama lain, saling membagi beberapa tujuan yang sama, melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Interaksi antara anggota dapat menimbulkan kerjasama apabila masing-masing anggota kelompok mengerti akan tujuan yang dibebankan di dalam kelompok tersebut. Adanya saling menghormati di antara anggota-anggotanya, adanya saling menghargai pendapat orang lain, adanya saling keterbukaan, toleransi, dan kejujuran di antara anggota kelompok. Tujuan dinamika kelompok antara lain: 1.
membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. 2. Menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. 3. Menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok, menimbulkan adanya itikat yang baik di antara sesama anggota kelompok. Alasan pentingnya dinamika kelompok. 1. Individu tidak mungkin hidup sendirian dalam masyarakat. 2. Individu tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kehidupannya. 3. Dalam masyarakat yang besar perlu adanya pembagian kerja agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. 4. Masyarakat demokratis dapat berjalan baik apabila lembaga sosial dapat bekerja dengan efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan kelompok. 1. Adanya rasa memiliki dan dimiliki oleh kelompok yang kuat. 2. Semakin besar daya pikat kelompok, semakin besar pengaruh kelompok itu pada anggotanya. 3. Semakin relevan kegiatan kelompok dengan sikap dan nilai anggotanya, makin besar pengaruh kelompok. 4. Keberhasilan dalam mengubah perilaku sebagian anggota kelompok akan menyebabkan mereka menyimpang dari norma-norma kelompok dan menimbulkan perlawanan dari anggota lain. 5. Adanya saling berbagi persepsi pada para anggota kelompok akan menyebabkan kekuatan untuk berubah. 6. Perubahan pada sebagian kelompok akan berpengaruh pada bagian lain dan pengaruh ini hanya dapat dikurangi dengan menghapus perubahan tersebut atau dengan mengadakan penyesuaian kembali dengan bagian lain. Sekian sedikit materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.